Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Basori Muhammad MM. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid kelas 12 SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, semoga juga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Koordinator Bidang Kurikulum, nama saya Ibu Dian Larasati. Perkenankanlah saya untuk memaparkan kegiatan belajar mengajar SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta dan juga program-program untuk murid kita kelas 12 selama tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah untuk yang pertama mengenai proses pembelajaran. Kita tahu seperti sekarang ini kondisi masih belum memungkinkan kita dengan anak-anak untuk tatap muka langsung. Oleh karena itu, sekolah menyiapkan beberapa alternatif atau skenario pembelajaran. Untuk yang pertama, pembelajaran di era pandemi seperti sekarang ini, Bapak Ibu. Pembelajaran di era pandemi ini kita berdasarkan surat edaran dari Gubernur, kemudian YPI dan juga PPPH mengenai kegiatan pembelajaran jarak jauh di SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Sekolah sudah menyiapkan pembelajaran secara online menggunakan aplikasi tatap muka, yaitu aplikasi Zoom. Sekolah juga sudah menyiapkan, memfasilitasi dengan mengadakan 14 akun Zoom Premium. Gunanya untuk apa Bapak Ibu? Untuk memfasilitasi murid-murid kita yang ingin tatap muka secara online dengan Bapak Ibu guru, pembelajaran secara online. Selain itu juga, selain pembelajaran secara online, kita juga ada penugasan. Penugasan itu kita lakukan secara online juga dengan menggunakan aplikasi Pintro Bapak Ibu. Jadi Pintro kita nanti akan terintegrasi dengan Asram Edu. Selain itu, kita juga mengkombinasikannya juga dengan Google Classroom. Kemudian, yang kedua, skenario pembelajaran di era new normal. Untuk pembelajaran di era new normal, kita akan menerapkan apabila sudah ada surat edaran dari Dinas Pendidikan dan juga Gubernur mengenai izin dari sekolah untuk mengadakan tatap muka langsung, disetujui apabila suatu daerah sudah berada di zona hijau. Untuk pembelajaran di era new normal, kami juga sudah menyiapkan beberapa protokol kesehatan yang tentunya kami sudah berdiskusi dan juga berkonsultasi dengan dinas terkait, yaitu yang pertama, saat masuk pintu gerbang, semua wajib dicek suhu tubuhnya dan juga wajib mencuci tangan. Kemudian yang kedua, semua warga sekolah wajib menggunakan masker dan juga face shield. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak dengan semua warga sekolah. Yang keempat, menghindari untuk berjabat tangan. Menghindari untuk berjabat tangan langsung, jadi sementara untuk berjabat tangan secara seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, menghimbau untuk semua warga sekolah mencuci tangan di wastafel yang sudah disediakan. Bapak Ibu yang saya hormati, skenario pembelajaran tatap muka di era new normal, kita menggunakan model shift dengan pembelajaran 4 jam per harinya. Adapun pembagian shiftnya, kita di hari Senin dan Selasa itu untuk KBM kelas 10, sedangkan kelas 11 dan 12 itu belajar mandiri. Kemudian untuk Rabu dan Kamis itu jam KBM secara langsung tatap muka untuk kelas 11. Dan Jumat serta Sabtu itu jam KBM untuk kelas 12. Kemudian bagaimana untuk komposisi murid per kelasnya? Kita sudah menyiapkan
satu kelas itu hanya diisi oleh separuh dari jumlah murid. Sedangkan murid yang lain itu akan kita tempatkan di kelas yang lain. Jadi satu kelas itu akan terpecah menjadi 2. Gunanya itu untuk apa? Untuk mengurangi atau untuk menindaklanjuti edaran dari pemerintah bahwasanya kita harus menjaga jarak. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya mengenai kelulusan. Tahun ini, tahun 2020-2021, SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta sudah meluluskan program SKS dan juga program paket. Untuk program SKS, bagaimana kelulusannya, prasyarat untuk kelulusannya? Yang pertama, harus lulus ujian sekolah dan juga AKM. Kemudian yang kedua, menyelesaikan beban belajar minimal 272 jam pelajaran. Kemudian yang ketiga, memperoleh nilai baik pada penilaian sikap. Kemudian yang keempat, adapun untuk pelaksanaan AKM nanti menyusul edaran dari dinas. Kemudian yang kedua, untuk program paket, sama seperti halnya untuk program SKS. Untuk program paket ini semua mata pelajaran wajib diselesaikan oleh seluruh murid, baik itu dari semester 1 sampai semester 6 semuanya harus sudah terselesaikan. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai minimal baik untuk seluruh mata pelajaran, nilai sikap juga minimal baik, dan juga lulus ujian sekolah dan juga AKM atau asesmen kompetensi minimal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kriteria belajar minimal atau KBM, kami SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta menerapkan KBM tunggal untuk semua mata pelajaran, yaitu 73. Kemudian untuk program-program sukses UTBK dan juga untuk program khusus kelas 12 itu ada beberapa program. Karena UN sudah ditiadakan, maka kita akan menggantikan beberapa program-program yang terkait dengan kelulusan. Yang pertama, pendalaman materi. Pendalaman materi tetap kita adakan. Kenapa? Karena kita masih ada ujian sekolah. Untuk pendalaman materi atau PM, kita akan menjadwalkan di jam ke-0 Bapak Ibu, yaitu pukul 7.30 sampai 08.30. Nah, untuk kegiatan pendalaman materi ini, kita akan mulai insya Allah di awal September. Adapun untuk jadwal nanti kami susulkan dengan surat edaran. Kemudian untuk teknis pelaksanaan PM itu bagaimana? Untuk pelaksanaan PM itu kita menyesuaikan karena kondisi saat ini masih pandemi, jadi kita sifatnya online. Kita menggunakan Zoom tatap muka secara langsung dengan online aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua, untuk layanan klinis. Layanan klinis ini, apa sih itu layanan klinis? Layanan klinis itu sebuah layanan untuk murid, yaitu sesi diskusi atau bedah materi soal. Nah, ini sasarannya adalah seluruh murid kelas 12. Untuk waktunya kami adakan setelah jam KBM, yaitu jam 13.30 sampai 14.30. Nah, untuk teknisnya, ini nanti murid menghubungi guru mata pelajaran yang bersangkutan langsung, kemudian membuat janji kapan mau meeting secara online, bisa nanti menggunakan Zoom. Kita sudah memfasilitasi konsultasi terlebih dahulu atau konsultasi via WA juga kami mempersilahkan. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung dan mensukseskan murid-murid kita yang akan UTBK, kita menyelenggarakan bimbingan UTBK. Nah, bimbingan UTBK ini kita akan selenggarakan di semester 2 dengan kita bekerja sama dengan pihak luar, dengan bimbingan belajar dari luar, sehingga anak-anak juga terbekali materi-materi apa, bagaimana cara menyelesaikan soal UTBK dan sebagainya. Gunanya untuk apa ini? Untuk memberikan pemahaman dan juga tips dan trik bagi murid-murid kita agar lolos UTBK. Dan simulasi untuk UTBK juga ada. Kemudian yang 4, ini untuk mendukung AKM, karena ini masih baru, jadi tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakannya AKM, maka sekolah akan mengadakan seminar penguatan literasi dan numerasi.
Untuk seminar penguatan literasi dan numerasi insya Allah akan dilaksanakan di semester 2. Semoga kondisi sudah mulai normal sehingga kita bisa melaksanakan seminar ini tanpa ada suatu halangan apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang selanjutnya mengenai agenda kegiatan kelas 12. Yang pertama adalah PTS, karena sudah masuk tahun ajaran baru 13 Juli 2020 kemarin, kemudian disusul dengan PTS atau penilaian tengah semester GASAL, itu dilaksanakan tanggal 21 sampai 25 September 2020. Kemudian akan dilaksanakan PAS atau penilaian akhir semester GASAL, itu tanggal 1 sampai 9 Desember 2020. Kemudian untuk penerimaan rapot semester GASAL tanggal 18 Desember 2020. Memasuki semester genap, semester kedua, anak-anak kelas 12 di awal Januari, sekitar tanggal 11 sampai 22 Januari 2021, akan melaksanakan ujian praktek. Kemudian tanggal 15 sampai 18 Februari 2021, kita akan melaksanakan tryout YPI. Tryout apa saja yang di tryoutkan, karena sudah tidak ada UN, itu nanti kemungkinan mengenai ujian sekolah dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan AKM atau asesmen kompetensi minimum tanggal 1 sampai 4 Maret 2021, awal Maret. Kemudian disusul dengan pelaksanaan ujian sekolah tanggal 22 sampai 31 Maret 2021. Demikian untuk agenda kelas 12, kemudian akan saya lanjutkan nggih Bapak Ibu untuk administrasi murid. Karena ini kelas 12, untuk memperlancar dan juga mendukung proses pendataan guna kegiatan AKM, maka kami menghimbau untuk murid-murid kelas 12 mengumpulkan, yang pertama adalah fotokopi ijazah, yang kedua fotokopi kartu keluarga, kemudian yang ketiga fotokopi akte kelahiran. Silakan untuk administrasi murid bisa dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk yang selanjutnya, apabila di kelas 12 itu ada yang lulusan luar negeri, SMP-nya di luar negeri, maka kami menginformasikan mengenai pengisian layanan untuk mengurus administrasi di luar yang lulusan luar negeri. Yang pertama, mengisi permohonan pelayanan secara daring di http://layanan.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Kemudian melampirkan dokumen prasyarat antara lain pas foto ukuran 4x6, kemudian paspor, kemudian surat keterangan dari perwakilan RI, kemudian akte kelahiran, kemudian rapot SMP atau rapot 3 tahun terakhir. Demikian Bapak Ibu presentasi saya dari tim kurikulum mengenai pembelajaran dan juga program untuk kelas 12. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk disiapkan agar bisa kami jawab di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.